Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 17 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-15 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kuasa, yang kami sembah dan muliakan. Padamu kami tempatkan kerinduan kami. Penuhilah akal budi kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk menerima dan memahami jawaban kasih-Mu lewat sabda ilahi-Mu. Bersama Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 10 ayat 5-7, dilanjutkan ayat 13-16. Beginilah Tuhan bersabda, "Celakalah Asyur, yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, 'Dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya. Sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi. Dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang menggerakkan paruh, atau yang menciap-ciap.' Maka beginilah firman Tuhan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu, Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala." Demikianlah sabda Tuhan. Dan milik pusakamu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembeli, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tidak
mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak menghukum. Dialah yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusaka-Nya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11 ayat 25 sampai 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi orang kecil. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai bagi kita semua. Siapakah orang bijak, orang pandai, serta orang kecil yang dimaksud Yesus dalam bacaan Injil hari ini? Pemahaman umum orang bijak adalah orang yang bijaksana,
yang selalu mengedepankan logikanya dalam setiap mengambil keputusan. Sedang orang pandai pada umumnya sadar akan kemampuannya. Namun demikian, kebijaksanaan maupun kepandaian bisa membuat orang jatuh pada kesombongan ketika orang tersebut memiliki rasa percaya diri yang berlebihan. Orang itu akan merasa semua keberhasilan yang diperolehnya adalah hasil dari kemampuan dirinya sendiri. Ia mampu mengendalikan orang lain, keadaan atau situasi karena kebijaksanaannya. Tentu orang-orang tersebut sulit menerima kritikan, nasihat, atau pendapat dari pihak yang dianggap tidak setingkat dengan mereka. Gambaran ini nampak pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, juga orang-orang Saduki. Maka tidaklah heran mereka menentang kehadiran Yesus dan ajaran-ajarannya. Mereka menolak nasihat dan mengkritik Yesus. Bagi mereka, hanya kelompok merekalah yang paling tahu, paling mengerti, dan paling paham tentang hukum Taurat, tentang segala aturan dan agama bangsa mereka. Kesombongan telah membutakan mereka, sehingga tidak dapat memahami dan mengenal tanda-tanda yang menyertai kedatangan Yesus seperti yang sudah dinubuatkan para nabi-nabi. Bagi mereka, Yesus hanya seorang tukang kayu sederhana yang tak sebanding dengan mereka. Pada bacaan pertama, Asyur adalah gambaran orang bijak dan juga orang pandai. Asyur yang pada saat itu memiliki kekuatan besar dan nama besar, dipakai Allah sebagai cambuk dan tongkat untuk melakukan penjarahan dan perampasan sebagai hukuman terhadap bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa yang murtad kepada Allah. Tetapi tindakan Asyur melebihi dari apa yang dikehendaki Allah, sehingga Allah mengecamnya. Sebab keberhasilannya mengalahkan dan menaklukkan Yehuda dan bangsa lainnya membuat Asyur menjadi sombong dan merasa bahwa semua kemenangan yang diperolehnya karena kepandaian dan kekuatannya, serta bermaksud untuk mengalahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Dengan bangganya, ia berkata bahwa rencananya adalah suatu kebijaksanaan, sebab ia pandai. Kesombongannya membuat ia lupa bahwa ia adalah ciptaan Allah, dan Allah menggunakannya sebagai alat untuk menghukum, bukan untuk membunuh dan melenyapkan bangsa lainnya. Yesaya bernubuat bahwa Allah akan bertindak. Asyur akan hancur oleh karena kesombongannya. Di masa kini, banyak orang membenarkan dirinya dengan pemikiran bahwa mereka percaya pada Tuhan, tetapi tidak perlu beragama. Padahal, sesungguhnya melalui beragama secara benar, manusia diperkenalkan kepada Allah yang benar. Jika demikian, secara tidak langsung, bukankah penolakan itu adalah bentuk penolakan terhadap ajaran-ajaran dari Tuhan sendiri? Itulah kesombongan manusia. Ada juga yang berpendapat, yang penting tidak menyakiti dan menyusahkan orang lain, maka mereka sudah menjadi orang baik. Padahal, Tuhan mengajarkan supaya saling mengasihi dan peduli pada sesama, bukan sekedar tidak menyusahkan orang lain dan hidup untuk diri sendiri. Masih banyak lagi pemikiran atau pendapat bijak dan pandai yang sesungguhnya hanya tertuju pada diri sendiri atau egosentris, dengan mengandalkan kemampuannya sendiri dan tidak mau melibatkan Allah dalam kehidupannya seperti yang Asyur lakukan. Ia lupa pada penciptanya. Itu pula yang dilakukan oleh orang Saduki, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat yang buta dan tidak dapat mengenal Allah. Yesus berkata bahwa Bapa tidak berkenan kepada orang-orang ini. Sedang yang dimaksud orang kecil tentunya bukan orang yang bertubuh kecil atau anak-anak kecil. Secara umum, gambaran orang kecil adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi atau orang miskin. Orang susah, orang cacat, intinya orang yang kurang dianggap di masyarakat. Tetapi orang kecil ini juga bisa berarti orang yang rendah hati, orang yang mau menolong sesamanya, orang yang sederhana, orang yang selalu bersyukur. Intinya orang kecil ini adalah orang yang hatinya terbuka dan siap
siap sedia diubah oleh Bapa dan menyerahkan hidupnya dalam penyelenggaraan ilahi. Tuhan Yesus berkata, kepada orang kecil seperti inilah Bapa berkenan. Sebab tidak ada yang dapat mengenal Bapa dan menerima rahasianya tanpa mengenal dan menerima Yesus, yaitu rahasia tentang keselamatan yang diwartakan oleh Yesus. Dan rahasia itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah pewartaan itu. Yesuslah keselamatan itu. Jika Ia tidak berkenan, maka tidak ada yang dapat datang dan dapat memahami rahasia Bapa. Karenanya kesombongan membutakan orang dan memisahkan orang itu dari Allah. Kesombongan dapat membawa kita pada kehancuran. Sebagai pengikut Tuhan, kita pun sering tidak taat seperti Yehuda, berlaku seperti orang bijak dan pandai. Lalu Tuhan mencambuk kita dengan banyak cobaan dan godaan. Ada kalanya cobaan-cobaan itu membawa kita pada kesulitan dan penderitaan, serta godaan mengalihkan pandangan kita pada hal yang menyenangkan belaka. Mampukah kita berbalik arah dan bertobat? Dalam menghadapi penderitaan, tidak jarang kita mengeluh, berteriak, dan protes kepada Tuhan. Tapi ini lebih baik, asal kita datang kepadanya. Karena Tuhan menghendaki umat-Nya selalu datang dan bergantung padanya. Tuhan tidak mau umat pilihannya binasa. Tuhan tetap akan selalu mengasihi umat-Nya, seperti yang disampaikan pemazmur hari ini. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Tuhan Yesus pun mengajarkan dan mengajak kita untuk selalu bersyukur. Sebab dalam sikap syukur Allah berkenan kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Engkau mengajarkan untuk selalu bersyukur dan mengandalkan-Mu ketika kami mengalami kesulitan dan penderitaan. Dengan demikian, kami berlaku sebagai orang kecil yang berkenan kepadamu. Bimbinglah dan teguhkanlah iman kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.